Untuk sesi pertama mungkin saya berikan kesempatan kepada 3 penanya lebih dahulu. Dipersilakan untuk mengangkat tangan ya. Ya. Tolong disebutkan nama dan asal ya dok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya dok, saya Dara dari Rumah Sakit Primaya Barat. Ini ada case dok, pasien post PCI tapi dia udah 2 tahun pasca PCI dok. 1 tahun pertama memang menggunakan double antiplatelet, Ricagrel sama pakai miniaspi dok. Tapi after 1 tahun dia switch obat, ganti pakai warfarin, sudah warfarin, pakai simak sama pakai ascardia. Tapi pada 4-5 bulan terakhir ini dok memang sering rembes, jadi ada bleeding dok, terus berdarah. Dicek memang trombositnya suka turun sama dedimernya tapi tinggi. Tapi EMR dicek tidak terlalu memanjang dok. Misalnya pada pasien ini kalau misalnya bisa nggak dok switch balik lagi pakai Ricagrel misalnya dok dengan apakah dosis low dose atau misalnya kombinasi yang bagusnya seperti apa dok? Walaupun misalnya pasiennya udah pernah penggunaan gitu dok, dan biasanya penggunaannya bisa untuk berapa lama dok? Terima kasih dok. Ya, terima kasih. Yang belakang siapa ya? Sekaligus saja dari pertanyaannya. Selamat pagi, terima kasih dokter atas kesempatannya. Saya Irfan dari RSUD Kabupaten Bekasi. Izin bertanya dokter ke Dokter Sali Aman Nasution terkait tentang resistensi antiplatelet dokter. Ini untuk Ticagrelol sendiri, apakah kemudian akan sama gitu dengan Clopidogrel terkait ada penurunan efikasi karena penggunaan PPI? Dan kemudian pertanyaan yang keduanya, untuk PPI sendiri, untuk Clopidogrel apakah kemudian jadinya kita langsung naikkan dosis seperti tadi strateginya, atau kemudian jadi kontraindikasi gitu, tidak diberikan untuk pemberian PPI? Terima kasih dokter. Oke, pertanyaan Dr. Irfan. Ada satu lagi? Ya silakan di depan. Terima kasih dari Fani untuk Primaya Barat. Izin bertanya, misalnya pasien tadi dengan ACS dan dia harus menggunakan double antiplatelet itu. Terus ternyata pasien ini mempunyai AF, di mana tadi dikatakan kalau pasien dengan AF sebaiknya kita menggunakan NOAC tadi dok, misalnya pasien ini dengan CHADPAD skornya di atas 2 ya tadi ya kalau laki-laki. Kalau kayak gitu sebaiknya kita menggunakannya bagaimana dok? Apakah NOAC dengan 1 antiplatelet atau jadi gitu? Terima kasih. Terima kasih dokter dari Irfan Primaya tadi ya. Ada 3 pertanyaan ini. Jadi yang pertama tadi sepertinya bisa dijawab oleh kedua pembicara ya, karena ada antiplatelet, ada antikoagulan juga, karena digabung ya tadi antara antiplatelet dan antikoagulan. Mungkin yang pertanyaan pertama saya serahkan ke Dokter Eka. Dokter Sari. Dokter Sari. Silakan. Ya baik, makasih dokter dari Primaya juga ya dok ya. Ya, jadi memang mungkin pertanyaannya seperti ini. Kalau pada pasien-pasien dengan riwayat PCI, jadi kalau kita tadi ada skema yang saya sampaikan pada pasien-pasien di skema itu pasien NCMI ya, NCACS, dilakukan intervensi koroner perkutan, kemudian memang disarankan 12 bulan dual antiplateletnya, dan biasanya dipergunakan aspirin Clopidogrel atau aspirin Ticagrelol, tadi seperti itu ya dok ya. Nah setelah itu tidak semua pasien diberikan oral antikoagulan dok. Sekarang pertanyaannya, kenapa pasien membutuhkan oral antikoagulan? Biasanya indikasi yang paling banyak adalah karena terdapat atrial fibrilasi. Nah hanya memang kalau ada atrial fibrilasi, biasanya antikoagulannya tidak dimulai sesudah 1 tahun, tapi sebelumnya sudah mulai. Jadi ada yang namanya TAT, triple antitrombotik,
Kalau pada pasien-pasien ACS ada atrial fibrilasi, mungkin nanti dokter Eka akan menambahkan. Pada waktu awal kita bisa ada episode kita berikan triple antitrombotik, jadi ada dual antiplatelet plus antikoagulan. Nah, tapi sesudah ke belakangnya kita hanya salah satu antiplatelet dan antikoagulan. Nah, kalau sesudah 12 bulan baru diberikan antikoagulan, mungkin kita perlu tahu lagi dok, apalagi ada perdarahan tadi ya, ada bleeding. Yang pertama, indikasi antikoagulannya apa? Kalau memang antikoagulan karena AF, memang dia harus long term diberikan antikoagulan. Nah, apakah memang masih perlu diberikan antiplatelet lagi atau tidak? Kalau skema di atrial fibrilasinya agak berbeda dengan yang tadi saya sampaikan. Yang tadi saya sampaikan adalah pasien ACS menjalani PCI tanpa atrial fibrilasi. Tapi kalau di atrial fibrilasi skemanya beda dok. Ya, jadi mungkin yang perlu di evaluasi indikasi antikoagulan yang tadi yang dokter sampaikan. Itu mungkin dok. Gimana dok? Cukup jelas. Untuk pertanyaan kedua tadi ada dari Dr. Irfan dari RSUD Kabupaten Bekasi, yaitu masalah resistensi clopidogrel dan kaitannya dengan penggunaan PPI. Ya, makasih pertanyaannya dok. Jadi penanya bagus-bagus semua nih, aplikatif ya. Memang sampai saat ini yang diketahui ada resistensi adalah clopidogrel resistance. Kita belum tahu nanti long term ya untuk antiplatelet yang baru ini. Karena memang ada beberapa faktor yang bisa menginfluence terjadinya resistensi clopidogrel tersebut. Genetik itu ternyata pengaruh juga. Nah, kemudian salah satunya tadi PPI. Nah, mengenai PPI ini menarik dok. Karena kalau di guideline sendiri dikatakan pada pasien-pasien yang diberikan dual antiplatelet, pada pasien yang high risk itu disarankan diberikan PPI. Ya, karena untuk apalagi pasien-pasien yang high risk itu pasien yang riwayat GI bleeding sebelumnya, pasien elderly itu disarankan. Nah, bagaimana cara pemberiannya? Memang kita tidak bisa langsung meningkatkan dosis clopidogrelnya kecuali pada saat tindakan. Tapi waktu pemberiannya dok, pemberian PPI itu dikatakan minimal 8 jam diberikan jarak dengan pemberian clopidogrelnya kalau kita berikan clopidogrel. Nah, kalau pertanyaan mengenai resistensi sampai sekarang sih belum, setahu saya belum ada datanya ya untuk tingkat bawah. Mudah-mudahan nanti kalau nggak kita susah mendapatkan pilihan antiplatelet untuk pasien-pasien yang membutuhkan. Itu mungkin dari saya. Terima kasih Dr. Salim. Untuk pertanyaan ketiga, mungkin Dr. Eka bisa membantu. Baik, terima kasih. Sebenarnya pertanyaan nomor 3 mirip-mirip dengan pertanyaan nomor 1 ya. Jadi pasien ACS yang harus mendapat atau pasien pos pasang stent harus mendapat double antiplatelet gitu ya. Tapi ternyata pasiennya ada indikasi untuk pemberian NOAC. Ya, tadi yang pertanyaan nomor 1 tuh tadi nggak disebutkan apakah karena AF atau karena apa? Karena yang diperiksa adalah dedimernya. Dedimer mungkin ada suatu trombosis, DVT atau hypercoagulable state dan lain sebagainya. Jadi nomor 1 adalah kita harus cek dulu indikasinya. Betul-betul seperti yang saya sampaikan tadi, indikasi ini pemberian antikoagulan ini kuat atau tidak. Kalau pasiennya AF, Hasbled-nya, CHA skornya harus dihitung. Ya, kenapa? Karena ini kita bermain dengan resiko dan benefit tadi. Ketika kita berikan obat dan ternyata pasien bleeding, bahkan bleedingnya sampai fatal, misalnya stroke hemorrhagic misalnya, atau gastrointestinal bleeding, maka kita akan bermasalah nantinya. Ya, kalau pasiennya menanyakan, wah saya gara-gara dikasih obat dari dokter jadi bleeding, maka kita harus betul-betul punya pegangan kuat bahwa ini pasien ada indikasinya. Itu nomor 1 ya, oke? Kita harus pegang dulu. Nah sekarang kalau pasiennya lebih kompleks karena pasien post ACS ya, dan ternyata ada indikasi untuk diberikan oral antikoagulan ya, mungkin bukan AF, tapi kalau AF CHA ya, tadi Dr. Salim bilang triple antitrombotik tadi ya, yaitu double antiplatelet ditambah antikoagulan, nggak ada masalah. Oke, nanti jangka waktunya kalau double antiplatelet nanti bisa dicek lagi di guideline ESC 2020 ya. Ada nanti juga di slide ada sekilas ya, pemberian 1 tahun, kemudian kalau ada AF
berapa lama diberikan dan kemudian diganti hanya satu single antiplatelet ditambah dengan oral antikoagulan. Gitu ya, detail itu nanti bisa dilihat di SC guideline. Oke. Nah, lalu pilihan terapi tentu harus tailor made sesuai dengan kondisi pasiennya. Ya, jadi benar-benar kita harus lihat resiko bleeding pada pasien. Dan ketika terjadi betul kejadian bleeding, jangan main-main dengan antikoagulan ini. Kalau perlu kita stop, kita stop. Kenapa? Ya, kita nggak mau bleedingnya terus-terusan. Sedangkan untuk instant stenosis atau trombosis, apalagi kalau pasang stennya sudah 2 tahun gitu ya, ya di stop sekitar 5 hari tidak ada masalah. Oke, kecuali kalau memang baru recent pasang stennya, ya misalnya baru kurang dari 3 bulan. Apalagi teknologi stent sekarang dengan polimernya sudah modifikasi, bahkan ada tanpa polimer, dengan obat eluting drugnya itu sudah juga generasi kedua atau generasi ketiga, maka sebenarnya rata-rata double antiplatelet setelah pemasangan stent itu bisa kurang dari 6 bulan. Tapi walaupun sekarang masih tetap, bahkan ada yang berani orang pasang stent, satu produk stent gitu ya, mendeklar cukup 1 bulan pemberian double antiplateletnya. Tapi rata-rata 3-6 bulan masih. Pada prakteknya kita masih menggunakan, sedangkan di guideline itu masih 1 tahun sebenarnya. Ya, karena ya tadi kita nggak pernah tahu bagaimana kondisi pasiennya. Dan kalau pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya pasien mau operasi dan segala macam, nggak masalah kok di stop. Apalagi kalau ada bleeding, gitu ya. Jadi dokter sekalian, betul-betul kita harus perhatikan antara mencegah stroke atau koagulasi ini, apapun itu bentuknya, bisa juga systemic embolism ya. Dengan tadi sempat dicek dari segala macam, dengan kemungkinan terjadinya bleeding pada pasien. Kalau memang complicated, tolong kerjakan secara tim. Ya, tadi pagi di acara pelantikan Papi Bekasi, Dr. Salih sudah menekankan harus adanya kolaborasi. Nah, ini yang harus ditekankan oleh kita. Ya, antar dokter, antar bidang itu harus kolaborasi, dibicarakan sama-sama. Konsultan hemato-onkologi mediknya siapa, dokter jantungnya, KKV-nya siapa, internisnya siapa, kalau pendarahannya pendarahannya saluran cerna, gastroenterolognya siapa, semua harus dilibatkan sehingga duduk bareng dibicarakan yang terbaik untuk pasien. Saya rasa itu jawaban saya. Ya, makasih. Terima kasih Mbak Eka. Ini sebenarnya kalau waktu kita sudah habis ya, sudah berlebih 3 menit. Tapi saya bertanya kepada Bang Andi, apakah masih ada sesi kedua pertanyaan atau kita tutup sampai sini? Tutup, oke. Karena ini ada waktu isola untuk makan siang dan istirahat sholat. Kita nggak mungkin berlama-lama lagi ya, terus sudah semua. Terima kasih kepada kedua pembicara, Dr. Salih dan Dr. Eka yang sudah sedia berbagi ilmu kepada kita semuanya. Saya